Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menargetkan pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batu Licin, Kota Baru bisa rampung dalam waktu 3 tahun. Hal itu disampaikan Muhyiddin saat meninjau langsung proyek jembatan tersebut di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Gubernur Kalsel Muhyiddin melakukan peninjauan langsung ke proyek jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batu Licin Kota Baru di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru. Kunjungan itu dilakukan saat Gubernur Kalsel tersebut mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Norofik. Dalam kunjungannya tersebut, Muhyiddin juga disertai Sekda Prop Kalsel Roy Rijali Anwar dan sejumlah pejabat eselon 2 Pemprov Kalsel. Disebutkannya pula, jembatan dengan panjang 3,75 km tersebut diusulkan masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Muhyiddin menyatakan untuk tahap awal ini dilakukan pembangunan pondasi sepanjang 350 meter. Dan telah dikerjakan sebelumnya 400 meter. Jadi total 750 meter yang sudah dibangun. Oleh karena itu Muhyiddin berharap ke depannya pengerjaan jembatan ini berjalan lancar sehingga dalam jangka waktu 3 tahun jembatan tersebut sudah bisa dinikmati masyarakat Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan di tahun akan datang ini tahun depan ini harus cepat dilaksanakan, udah hilang lagi kalau bisa. Nah ini sudah dikerjakan pertama 350 tahap awal, tahap kedua yang dikerjakan saat ini itu ada 400, jadi total sudah 750 juga bersamaan dengan seberangan. Jadi lain-lain dua kontraktor yang mengerjakan. Jadi hari ini kami kontrol ternyata masih ada pelaksanakan walaupun dalam keadaan libur. Ya. Mudah-mudahan jembatan Batu Licin ke Kota Baru ini 3 tahun paling lama itu harus selesai. Sebelumnya Dinas PUPR Kalsel menjelaskan bahwa pembiayaan pengerjaan proyek jembatan Pulau Laut ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat sebab telah diusulkan menjadi proyek strategis nasional atau PSN. Sebelumnya tahun 2024 telah dianggarkan 200 miliar dari sisi Batu Licin, kemudian dari sisi Kota Baru sekitar 300 miliar. Sedangkan di tahun 2025 dianggarkan 300 miliar dari sisi Batu Licin dan 450 miliar dari sisi Kota Baru. Jadi total 1,2 triliun. Sementara dana yang diperlukan 5,9 triliun. Sehingga memerlukan lagi sekitar 4,7 triliun. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi bersama unsur Forkopimda melaksanakan monitoring dalam pergantian tahun 2024 ke 2025 guna memastikan terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Monitoring malam pergantian tahun diawali dengan mengunjungi posko pelayanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di CBS Martapura oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Pemantauan kemudian berlanjut ke posko pelayanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Pos 901 Gambut dipimpin oleh Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati, unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan SKPD. Di posko ini, Bupati dan jajaran sempat mengikuti Zoom meeting yang dipimpin Kapolri dan diikuti kepolisian dan pemerintah daerah di Indonesia. Bupati Saidi Mansur menerangkan, pemantauan posko ini untuk memastikan pemerintah daerah dan Forkopimda bersinergi bersama, sehingga sesuai pesan Kapolri tercipta suasana yang aman, nyaman, dan damai. Terkait pengamanan di tempat-tempat wisata di Kabupaten Banjar, Bupati mengatakan telah terkoordinasi dari tingkat Babin Kamtipas dan pemerintahan desa, di mana setiap tahun ada petugas baik TNI maupun Polri yang bertugas di tempat wisata. Ngecek posko tentunya di tahun baru memastikan melakukan pemerintah dan juga Forkopimda melaksanakan tugas menjaga sehingga tadi pesan dari Pak Kapolri sehingga keadaan aman, nyaman dan damai bisa tercipta. Mudah-mudahan di
Kabupaten Banjar tidak terjadi apapun. Secara taktis sudah berkoordinasi dengan Polres dan juga Kodim sampai jajaran. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas mereka diberikan kesehatan, dan kami atas nama pemerintah daerah kita mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan kami selalu solid dan ke depan pembangunan koordinasi juga bisa berjalan dengan baik ke tahun 2020. Wisata juga koordinasi dari tingkat Babin dan juga pemerintahan desa, sehingga juga ada beberapa wisata yang juga menjadi rujukan masyarakat baik itu dari dalam maupun luar Kabupaten Banjar. Cek lagi kendaraan berwisata, dan juga kami berharap mereka juga dalam melakukan perjalanan juga untuk berhati-hati. Mudah-mudahan setelah mereka berlibur bisa balik ke rumah dengan selamat dan aman. Wakapolres Banjar Kompol Paisar Amri Nasution menjelaskan, untuk pengamanan malam tahun baru terdiri dari 300 personil gabungan, terdiri dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP Banjar. Untuk posko ada 5 pos, yakni 1 posyan di Gambut dan 4 pospam di wilayah Aranio, Karangintan, dan Martapura. Kita mulai pada pukul 19.00 kita melaksanakan apel kesiapan yang terdiri dari 300 personil dari anggota Polri, TNI, dari Kodim 106 Banjar, kemudian dari Dinas Perhubungan, dan dari Satpol PP juga tadi ikut hadir. Ya, jadi untuk pelaksanaan pengamanan malam tahun baru ini kita ada 5 pos, terdiri dari 1 posyan di daerah Gambut, kemudian ada 4 pospam lagi. Masyarakat juga dihimbau untuk tertib berlalu lintas, tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dimanapun berada. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, Polres Banjarbaru melakukan siaga pengamanan saat malam pergantian tahun 2024-2025 yang berpusat di Simpang 4 Kota Banjarbaru. Berkontribusi untuk menjaga keamanan dan suasana kondusif di malam pergantian tahun 2024-2025, Polres Banjarbaru melakukan pengamanan di Bundaran Simpang 4 Kota Banjarbaru Selasa 31 Desember lalu. Pengamanan di titik vital Kota Banjarbaru itu, selain untuk terciptanya keamanan, juga merupakan antisipasi untuk mengurai kemacetan lalu lintas di malam pergantian tahun. Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harja Kusuma melalui Kabak Ops Polres Kompol Indra Agung Putra Perdana menjelaskan, Polres Banjarbaru menurunkan 114 personil untuk penjagaan di beberapa titik vital di wilayah Kota Banjarbaru. Kompol Indra menyebutkan titik-titik penjagaan di wilayah Kota Banjarbaru dan untuk pengamanan di wilayah rawan sedikitnya mengirimkan 7 Rainmas dan 12 non-dinas dari Reskrim Entel. Selain itu, Kompol Indra juga menyatakan bahwa Kota Banjarbaru dalam situasi aman serta Polres Banjarbaru telah menetapkan pembatas waktu berkumpul masyarakat yang merayakan pergantian tahun di wilayah Kota Banjarbaru. Terima kasih, ini Polres Banjarbaru malam ini menurunkan 114 personil pengamanan. Kemudian situasi di Banjarbaru sampai saat ini sementara masih aman. Situasi arus lalu lintas mengalami peningkatan sedikit. Kegiatan masyarakat juga banyak pada pasar MKM di Murjani dan juga beberapa lokasi keagamaan di 6 lokasi di Banjarbaru. Dibubarkan atau gimana? 00.30 itu akan ada peringatan pertama, 00.45 itu peringatan kedua dengan pengeras suara. Pukul 01.00 bir. Tidak ada yang nongkrong, tidak ada yang kembang api, tidak ada, semuanya kembali. Kalau tidak juga kembali akan kami lakukan upaya tertentu. Peri Putra melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, menyambut malam pergantian tahun, Lembaga Kreativitas dan Potensi Pemuda Indonesia Kalimantan Selatan atau LKPPI yang berada di bawah naungan Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas Kalsel gelar doa bersama agar Banua ini semakin baik lagi. Suasana malam pergantian tahun 2024-2025
disambut dengan penuh rasa syukur dan harapan lewat gelaran doa bersama oleh Lembaga Kreativitas dan Potensi Pemuda Indonesia Kalimantan Selatan LKPPI yang berada di bawah naungan Forum Gabungan Komunikasi Lintas Ormas Kalimantan Selatan. Doa bersama itu dihadiri puluhan tamu undangan dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan musik, serta dari Kesbangpol Kalimantan Selatan berlangsung di sekretariatnya di Jalan Mahligai, Komplek Haji Agus Salim, Kertakanyar, Kabupaten Banjar, Selasa malam. Kegiatan seperti ini rutin digelar setiap tahun oleh FKGLO dengan tujuan untuk menjaga kerekatan antar ormas serta menjaga suasana kondusif di Banua saat malam pergantian tahun. Koordinator FKGLO Kalimantan Selatan, Abdurrahman, mengharapkan dengan doa bersama ini tahun 2025, kondisi perekonomian dan pembangunan di Kalimantan Selatan lebih baik lagi agar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sebagai ormas, pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal roda pemerintahan dan pembangunan bagi Banua yang lebih baik lagi. Ini adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap tahun, bisa sambut tahun baru, sekaligus kita melaksanakan doa bersama untuk keselamatan Banua. Mudah-mudahan Banua kita lebih maju dalam segala pembangunan segala bidang. Dan kita juga saat ini dalam memiliki pemimpin yaitu Gubernur Kalimantan Selatan yang baru. Nah, kapasitas kita sebagai ormas, kita tetap memberikan pengawasan, sekaligus kita sebagai mitra kerja lah. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan pemerintahan yang baru ini. Ke depan gimana nih tahun depan peran ormas nih ke depannya untuk tahun mengawal depan ini? insya Allah kita sebagai peran ormas mudah-mudahan lebih efektif lagi, lebih maju lagi. Diketahui FKGLO sendiri menaungi lebih dari 30 ormas telah berbadan hukum resmi dalam fungsinya tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tapi juga pengawas independen yang bertugas memastikan keberlangsungan pembangunan di Banua. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Zuri Express Hotel Banjarmasin merayakan malam tahun baru 2025 dengan menyediakan berbagai door prize menarik bagi pengunjungnya. Pengunjung perayaan malam tahun baru 2025 di Zuri Express Hotel Banjarmasin tak hanya datang dari kota Seribu Sungai dan sekitarnya, tapi juga dari provinsi lainnya di Indonesia. Sebut saja misalnya dari Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur. Tahun ini perayaannya memilih tema New Year Project yang sengaja ditampilkan General Manager Hotel Krishna Wibowo beserta jajarannya yang terkesan sedang mengerjakan proyek besar. Selain menyediakan live music, juga live cooking serta berbagai lomba dan permainan menarik. Juga disiapkan penyalaan kembang api di saat memasuki detik-detik pertama tahun baru 2025. Di bagian akhir, Zuri Express Hotel Banjarmasin justru melakukan penarikan undian berhadiah berupa 1 buah smartphone dan yang beruntung malam itu, pengunjung berasal dari Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Baik pemirsa, usai pariwara berikut ini akan kami kabarkan kepada Anda serba-serbi jelang peringatan Haul Abah Guru Sekumpul dan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.